pergilah ke rumah sakit. Berapa orang biaya cuci buah pinggang, cuci darah karena rusak buah pinggangnya. Berapa biaya orang untuk mendapatkan anak, bayi tabung. Kita diberikan keturunan yang baik-baik, kita diberikan kesehatan. Syukur kita kurang kepada Allah karena kita tidak menganggap itu sebagai nikmat. Rumah yang kau anggap biasa-biasa saja, itu adalah kenikmatan yang selama ini diinginkan mereka yang tidur di kolong jembatan. Anak yang kau anggap selama ini hanya mengganggu tidur siangmu, mereka adalah yang diimpikan orang-orang yang sudah menikah 10 tahun tak punya anak. Meleleh air mata mereka berdoa minta anak. Pasangan hidup yang selama ini kau anggap biasa-biasa saja, mereka adalah yang selalu diminta orang yang belum juga menemukan jodoh siang dan malam. Pekerjaan yang menurutmu melelahkan, membosankan sekali kerja ini, itu adalah pekerjaan yang dirindukan oleh mereka yang sudah bolak-balik melamar. Ratusan surat lamarannya belum juga diterima. Bagimu itu sesuatu yang membosankan. Orang yang tidak pernah melihat nikmat itu sebagai nikmat, dia tidak pernah bersyukur kepada Allah. Dia selalu kufur, dia selalu merasa kurang. Maka syukur kepada Allah. Unzur ila man huwa asfala minka. Tengok orang di bawahmu. Orang yang pakai mobil paling mahal di dunia ini tidak pernah bersyukur karena yang dia lihat tetangganya punya private jet, jet pribadi. Tidak pernah ada syukur keluar dari mulutnya. Kenapa dia lebih? Kenapa dia hebat? Kenapa hartanya banyak? Syukur itu hanya ada orang yang mampu melihat ke bawah. Maka pandanglah ke bawah. Warka'u ma'ar raki'in. Ikut ruku bersama orang yang ruku. Orang yang ruku memandang ke bawah. Orang yang sujud memandang ke bawah. Orang yang selama ini hanya pakai sepeda motor, kalau hujan lebat dia bernaung di bawah jembatan layang, maka dia akan amat sangat bersyukur melihat orang yang lebih rendah daripada dirinya. Orang yang sakit-sakitan di rumah sakit masih bersyukur, walaupun dia tak bisa datang sholat Jumat, tapi dia masih bisa bertayamum, mulutnya masih bisa bertasbih. Allah masih kasih aku hidup supaya aku bertaubat. Allah masih aku umur supaya aku bisa melaksanakan sholat sebagai bekal menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kadang tak pernah dengan diri kita karena kita selalu sibuk dengan diri orang lain. Kita tak pernah bersama Allah sejenak karena kita sibuk bersama dengan makhluk. Maka bangunlah di tengah malam. Wa minal laili, dari sebagian malam. Fatahajjad. Kata tahajjud hurufnya berat. Tahajjud, lawan kantuk, lawan tidurmu. Mandilah di tengah malam. Mandi yang menyebabkan penyakit rematik itu dari maghrib sampai jam 12 malam. Tapi kalau sudah lewat jam 1, jam 2, bagus, makin sehat, segar badan. Mandilah. Setelah mandi, sholat sunat wudhu 2 rakaat. Setelah sholat sunat wudhu, sholat sunat taubat 2 rakaat. Setelah itu sempatkan sholat tahajud. Beda engkau bangun tengah malam memandang anak istrimu di saat mereka tertidur, dengan siang hari di saat mereka tertawa. Saat itu kau pandang wajah anak-anakmu. Apakah mereka selamat dari narkoba? Apakah mereka akan selamat dari LGBT? Apakah mereka akan selamat dari zina? Meleleh air matamu. Di saat itu kau akan lebih khusyuk sholat. Di saat itu sujud lebih lama. Di saat itu permintaan munajat kepada Allah. Duduk sejenak. Sudah berapa lama aku hidup? Kalau aku mati nanti apa yang akan aku bawa menghadap Allah? Kawan-kawanku ini hanya teman tertawa. Setelah itu mereka pun akan pergi meninggalkan aku. Aku akan sendirian di liang lahat. Pernah ku pakai keningku ini untuk bersujud. Pernah ku pakai hartaku ini untuk bersedekah. Bangun di tengah malam itu menguatkan jiwa kita.